Selamat datang. Jadi, kami dari kelas Statistika Non-Parametrik akan menjelaskan pengaruh suku bunga bank umum terhadap inflasi. Nanti juga saya tidak sendiri, saya ditemani teman-teman saya, ada Askah Fahrisal, ada Nurdin Hamsari, dan ada Tricia Merlin. Jadi langsung saja, tujuan dalam pembuatan poster ini adalah untuk menganalisis data mengenai tingkat inflasi dan suku bunga tahunan bank umum, serta menentukan korelasi keduanya melalui pendekatan non-parametrik. Lalu abstraknya, suku bunga bank diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Sedangkan inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dan suku bunga sering menjadi topik yang dibicarakan masyarakat ketika membahas hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Hal tersebut membuat kami ingin melakukan analisis mendalam terhadap kedua topik tersebut. Data yang kami gunakan adalah data inflasi dan suku bunga tahun 2009 hingga 2018. Dalam analisis ini akan digunakan pendekatan non-parametrik, di mana tidak ada asumsi distribusi yang harus dipenuhi. Kami menggunakan uji Spearman dan uji tahu Kendall untuk mengetahui korelasi antara inflasi dan suku bunga. Kami juga menggunakan uji Kruskal-Wallis dan Tukey untuk menguji apakah rata-rata inflasi dan suku bunga setiap tahun sama. Selain itu, kami memanfaatkan uji ANOVA non-parametrik dan Bartlett untuk menentukan apakah variansi suku bunga dan inflasi setiap tahun sama. Lalu, deskripsi data di sini adalah cuplikan dari banyaknya data yang kami gunakan yang dapat dilihat di bawah ini dengan meng-scan barcode ini. Oke. Lalu di sini ada sari numerik. Jadi sari numerik ini ada count, mean, median, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, dan range-nya. Suku bunga memiliki count 120, mean 7,66, median 7,22, standar deviasi 1,41, nilai minimum 5,81, nilai maksimum 11,41, dan range-nya 5,6. Inflasi memiliki count sebesar 120, mean 0,38, median 0,27, standar deviasi 0,51, nilai minimumnya negatif 0,45, nilai maksimumnya 3,29, dan range-nya 3,74. Lalu di sini ada box plot dan histogram masing-masing dari suku bunga dan inflasi. Jadi bisa dilihat dari poster ini kalau histogram keduanya memiliki skewness yang positif. Lalu di box plot juga terdapat titik-titik pencilan. Kemudian akan dibahas mengenai hasil analisis. Yang pertama adalah uji Spearman. Uji Spearman dilakukan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara tingkat suku bunga dan tingkat inflasi. Dalam uji ini digunakan H0 berupa korelasi antara keduanya sama dengan 0, dan hipotesis tandingannya adalah korelasi antara keduanya tidak sama dengan 0. Dari hasil uji Spearman yang sudah kita lakukan, didapatkan nilai statistik uji atau RS sebesar min 0,1636, di mana nilai tersebut lebih dari nilai Z sebesar min 0,4909, sehingga H0 ditolak yang menunjukkan bahwa korelasi antara tingkat suku bunga dan tingkat inflasi tidak sama dengan 0 atau dapat dikatakan signifikan. Adanya tanda negatif pada nilai RS dan Z menunjukkan bahwa keduanya memiliki korelasi negatif, yang berarti kedua variabel berbanding terbalik. Selanjutnya adalah uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis dilakukan untuk menentukan apakah rataan setiap tahunnya sama. Dalam uji Kruskal-Wallis digunakan hipotesis 0 berupa rataan setiap tahun sama, dengan hipotesis tandingan berupa rataan setiap tahun tidak sama. Dari hasil uji Kruskal-Wallis yang sudah kita lakukan, untuk tingkat suku bunga didapatkan nilai statistik uji atau H sebesar 109,0927, di mana nilai tersebut lebih besar daripada tabel Q kuadrat pada alfa 0,05 dan N 120, sehingga H0 ditolak.
Dan untuk tingkat inflasi didapatkan nilai H7,7827 dan nilai tersebut kurang dari tabel C kuadrat yaitu sebesar 16,9189776 sehingga H0 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga antar tahun memiliki rata-rata yang berbeda secara signifikan sedangkan tingkat inflasi antar tahun memiliki rata-rata yang hampir sama. Uji selanjutnya adalah uji ANOVA non-parametrik. Uji ini akan dilakukan pada data tingkat inflasi pada tahun 2009 hingga 2018. Pada uji ini, H0-nya adalah variansi tingkat inflasi tiap tahunnya sama. Statistik uji yang digunakan pada ANOVA non-parametrik adalah T yang bernilai 10,5505 pada data ini dan akan dibandingkan dengan parameter C kuadrat. Untuk data dengan taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan 110, didapatkan C kuadrat dari tabel adalah 135,48. Oleh karena itu, nilai T kurang dari parameter C kuadrat sehingga H0 diterima yang menunjukkan bahwa variansi tingkat inflasi antar tahun hampir sama. Lalu kita juga akan menguji data tingkat suku bunga tahunan Bank Umum dengan uji Bartlett. Pada uji ini, kita menghitung nilai B yang akan dibandingkan dengan nilai BK dari tabel. Dari hasil uji ini didapatkan B sebesar 1,0295 dan BK sebesar 0,8531. Oleh karena itu, nilai B lebih besar daripada nilai BK, sehingga H0 diterima yang menunjukkan bahwa variansi tingkat suku bunga antar tahun hampir sama. Baik, selanjutnya akan dilakukan uji Tukey untuk tingkat suku bunga. Dari hasil uji Tukey, untuk selang kepercayaan 95%, dan setelah dilakukan metode perbandingan perpasangan Tukey untuk melihat perbedaan yang signifikan antara rataan satu dengan rataan yang lainnya, terdapat 3 pasangan tahun yang memiliki rata-rata tingkat suku bunga yang hampir sama, yaitu tahun 2010 dan tahun 2014, tahun 2011 dan tahun 2017, serta tahun 2012 dan tahun 2018. Sedangkan pasangan tahun lainnya memiliki rata-rata tingkat suku bunga yang berbeda secara signifikan. Kemudian, setelah semua uji dilakukan, kami mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Dengan menggunakan uji Spearman, didapatkan korelasi negatif antara suku bunga dan juga inflasi. Hal ini berarti ketika inflasi meningkat, suku bunga akan turun dan juga sebaliknya. Kemudian, dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis dan uji Tukey, didapatkan kesimpulan bahwa rata-rata tingkat suku bunga tahunan Bank Umum dalam rentang waktu 2009 sampai 2018 memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Namun, memiliki variansi yang sama yang dapat dilihat pada uji Bartlett. Kemudian, berdasarkan uji ANOVA non-parametrik dan uji Kruskal-Wallis, didapatkan kesimpulan bahwa variansi dan rata-rata tingkat inflasi dalam rentang 2009 sampai 2018 hampir sama. Dengan demikian, secara umum diperoleh hubungan yaitu tingkat suku bunga tahunan Bank Umum mempunyai pengaruh terhadap inflasi. Selanjutnya, untuk melihat data dan juga perhitungan dari uji yang telah dilakukan, dapat diakses melalui QR Code di samping berikut yang berisi spreadsheet dari analisis uji yang telah kami lakukan. Kemudian, sebagai bahan referensi dari proyek kami dapatkan dari 3 sumber. Yang pertama yaitu website Badan Pusat Statistik untuk memperoleh dataset mengenai tingkat inflasi. Yang kedua, website Bank Indonesia untuk memperoleh dataset mengenai tingkat suku bunga tahunan Bank Umum, serta buku Probability and Statistics for Engineers and Scientists edisi ke-9 sebagai referensi dalam melakukan uji-uji untuk menganalisis data. Demikian pemaparan kelompok kami mengenai hasil analisis uji yang telah dilakukan mengenai tingkat suku bunga tahunan Bank Umum terhadap inflasi. Semoga hasil dari analisis yang kami lakukan dapat bermanfaat, khususnya bagi kami, umumnya bagi masyarakat luas. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.